siang Bu. Siang, Bida. Ibu ada yang bisa saya bantu Bu? Bida, saya mau ber-KB, namun karena saya anak pertama, jadi saya nggak tahu mungkin harus pakai KB apa. Sebelumnya Ibu pernah ber-KB belum pertama ya? Iya. Kalau gitu saya data dulu ya Bu ya. Nama Ibu siapa? Ibu Ibu Intan. Intan. Usianya 24 tahun. 24 tahun. Ibu rumah tangga apa kadernya? Iya. Nama suaminya? Nama suaminya Bapak Robi. Umur Ibu sama suaminya? 26 tahun. Oke. Ibu, ini memang Ibu mau ber-KB, tujuannya untuk apa Ibu? Saya kan baru melahirkan anak pertama, jadi mau menunda untuk anak kedua. Oh gitu. Kalau gitu Ibu, saya jelaskan dulu ya Bu ya semuanya ya Bu ya. Ini bisa dilihat nanti ini alat untuk membantu pengambilan keputusan Ibu seperti itu ya Bu ya. Sebentar ya Ibu ya. Nah, Ibu bisa dilihat di sini itu ya Bu ya, banyak ya Bu ya alat kontrasepsi itu ya Bu. Ada metode jangka panjang yang sangat efektif, ada juga bermacam-macam ya Bu. Tuh ada pil, ada suntik, ada KB alamiah juga ya Bu ya. Nah Ibu, di sini saya akan menjelaskan yang pertama dulu ya Bu ya. Saya akan menjelaskan yang AKDR dulu ya Bu ya. Nah seperti ini ya Bu ya, bentuknya seperti huruf T. Nah ini itu alat kecil yang dipasang dalam rahim ya Bu ya, terus juga sangat efektif dan aman. Terus juga dapat dicabut kapan saja pas Ibu inginkan. Terus bekerja hingga 10 tahun tergantung jenisnya ya Bu ya. Terus juga dapat menambah pendarahan menstruasi atau menyebabkan kram. Terus ini tuh tidak melindungi dari HIV atau IMS juga, seperti itu Ibu. Nah selanjutnya ada yang tidak bisa memakai AKDR ya Bu ya. Yang pertama itu kemungkinan hamil nih ibunya, terus juga baru saja melahirkan 2-28 hari pasca persalinan. Nah gitu Ibu. Selanjutnya ya Bu ya, ada efek sampingnya ya Bu ya. Efek sampingnya itu tidak berbahaya ya Bu ya, bukan tanda-tanda penyakit juga gitu. Di sini itu paling pas sudah pemasangan itu ada kram ya Bu ya, terjadi beberapa hari, terus terdapat flek dalam beberapa minggu. Tapi ada juga ini ya Bu, efek samping umum lainnya ya Bu ya, haidnya lebih lama dan lebih banyak juga, terus bercak atau flek di antara masa haid, dan terjadi kram atau nyeri selama haid, seperti itu Ibu. Nah nanti saya pas pemasangannya mah nanti aja ya Bu ya, langkah-langkahnya. Nanti saya akan periksa panggul Ibu, terus dibersihin dulu vaginanya, langsung saya memasang AKDR dalam rahim Ibu, seperti itu Ibu. Nah Ibu juga bisa memasang AKDR ini sekarang ya Bu ya, si IUD ini sekarang kapan aja dalam siklus haid selama kami yakin Ibu tidak hamil gitu. Terus juga kalau Ibu baru saja melahirkan, si AKDR itu bisa dipasang tapi dalam 48 jam pertama setelah melahirkan Ibu, seperti itu. Nah ini itu Bu yang perlu diingatnya ya, nanti jenis AKDR yang Ibu pakai, terus waktu untuk melepas AKDR-nya Ibu harus ingat, dan perubahan menstruasi dan kram adalah hal biasa ya Bu ya. Nah nanti Ibu bisa temui bidan ya Bu ya, kembali lagi bila terlambat haid atau ada Ibu merasa hamil, terus juga mungkin terinfeksi IMS atau HIV, atau juga benang AKDR-nya berubah gitu. Terus Ibu sangat nyeri pada bagian bawah perut, Ibu boleh balik lagi, seperti itu. Nah yang kedua ada pil ya Bu ya, ada pil seperti ini ya Bu ya. Nah si pil ini itu ya Bu bisa Ibu minum setiap hari. Satu pil Ibu setiap hari, itu juga efektif dan mudah untuk berhenti, terus juga aman bagi hampir semua ibu, terus juga membantu mengurangi pendarahan menstruasi dan kram. Terus perempuan biasanya mengalami efek samping pada awalnya,
gitu. Terus juga tidak melindungi dari HIV atau IMS. Nah, Bu di sini ada yang tidak bisa memakai pil itu ya Bu ya, yang merokok dan berusia lebih dari 35 tahun. Nah, itu tidak boleh. Terus memiliki tekanan darah tinggi juga tidak boleh memakai pil ini. Terus baru 3 minggu melahirkan atau menyusui kurang dari 6 bulan dan mungkin hamil itu tidak bisa ya Bu ya. Nah, selanjutnya efek samping ya Bu ya, efek sampingnya biasanya sih tidak ada keluhan gitu, tapi yang paling umum itu ada mual, terus juga bercak atau flek di antara masa haid, terus sakit kepala ringan dan nyeri payudara, dan berat badan tuh kadang naik kadang turun. Itu efek samping yang biasa ya Bu ya. Nah, cara memakai pilnya itu ya diminum ya Bu ya setiap hari pada waktu yang sama. Biasanya Ibu hari ini makan pil nih jam 10, nah besoknya itu Ibu makan juga jam 10. Tapi kalau misalnya Ibu lupa jadi jam 1 itu gak apa-apa ya Bu ya, tetap diminum gitu. Nanti kalau misalnya si pilnya itu sudah habis, Ibu lanjutkan pil ini dengan paket yang baru ya Bu ya, yang berikutnya gitu Bu. Terus juga kalau Ibu lupa minum pil ya Bu ya, Ibu hari ini lupa minum pil, kemarin lupa, nah sekarang itu Ibu mau minum pil kan, Ibu minum pilnya ditambah sama satu lagi ya Bu, jadi sama yang kemarin jadi double gitu. Kalau hari besoknya mah enggak gitu, diminumnya satu pil aja gitu Bu. Nah, Ibu juga bisa mulai kapan saja ya Bu ya minum pil ini ya Bu ya dalam siklus haid, terus selama saat Ibu yakin Ibu nggak hamil gitu. Nah, ini perlu diingat ya Bu ya, diminumnya satu pil setiap hari. Terus jika Ibu lupa, Ibu minum yang tadi seperti saya bilang ya Bu ya. Terus juga efek sampingnya paling berbahaya nih ya Bu, Ibu bisa ke klinik gitu kalau misalnya Ibu terasa ada yang mengganggu. Nah, selanjutnya suntik KB ya Bu ya. Ini tuh ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan ya Bu ya. Nah, yang 1 bulan, yang 3 bulan dulu ya Bu. Yang 3 bulan ini itu satu suntikan setiap 3 bulan. Jadi setiap 3 bulan Ibu disuntik. Nah, terus ini juga sangat efektif. Terus mudah berhenti, tapi perlu waktu untuk dapat hamil gitu. Terus juga merubah haid bulanan Ibu, terus tidak melindungi terhadap HIV atau IMS gitu Bu. Terus ini Bu ada yang tidak bisa memakai suntik ya Bu ya. Sebagian besar bisa sih Bu, yang tidak boleh itu yang menyusui kurang dari 6 minggu. Nah, itu tidak bisa Ibu, terus memiliki tekanan darah tinggi, terus juga mungkin hamil gitu, itu tidak bisa ya Bu ya. Terus juga ada efek samping yang paling umumnya itu ya Bu ya, perubahan haid bulanan. Jadi haid bulanan Ibu tuh nggak nentu gitu. Terus juga ada berat badan naik atau turun gitu. Terus tidak ada keluhan lain, paling ada sih Bu keluhan, paling sakit kepala ringan gitu, nyeri payudara, suasana mood Ibu berubah, mual, rambut rontok, terus juga gairah seksualnya menurun, dan paling ada jerawat seperti itu Bu. Nah, Ibu juga bisa memulai kapan saja Ibu. Mulai hari ini Ibu bisa disuntik KB suntik yang 3 bulan gitu. Nah, KB suntik yang 3 bulan itu disuntiknya di bokong ya Bu ya gitu. Nanti Ibu setelah disuntiknya 3 bulan ini tuh Ibu datang lagi kembali untuk yang 3 bulan lagi, 3 bulan mendatang Ibu datang untuk disuntik KB gitu. Nah, yang perlu Ibu ingat itu nama obat suntiknya, terus kapan Ibu harus kembali ke bidan, terus efek sampingnya gitu Ibu sudah mengerti belum Bu? Ngerti Bu. Nah, selanjutnya di sini ada tadi kan 3 bulan, sekarang yang 1 bulan ya Bu ya, 1 suntikan setiap 1 bulan. Terus ini juga sangat efektif sama aman bagi hampir semua ibu. Nah, beberapa mengalami efek sampingnya paling mual, sakit kepala, haid tak teratur gitu. Terus juga ini juga tidak melindungi HIV atau IMS gitu Bu. Terus juga yang tidak bisa memakai suntik bulanan itu yang merokok seperti pil, dan yang tadi terus juga berusia lebih dari 35 tahun, terus tekanan darah tinggi juga Bu, terus
melahirkan 3 minggu yang lalu, menyusui kurang dari 6 bulan dan mungkin hamil. Bu tidak merokok kan Bu? Tidak. Nah, efek sampingnya itu ya Bu ya tidak banyak, paling hilang setelah beberapa bulan lah kalau efek sampingnya. Yang paling umum juga paling mual-mual seperti itu Bu. Terus juga Ibu bisa mulai hari ini sama semuanya juga ya Bu ya, kapan aja selama Ibu nggak hamil gitu. Nah, ini juga disuntiknya di bawahnya Ibu sama yang 3 bulan, tapi yang itu kan 3 bulan memang Ibu setiap 1 bulan Ibu kembali lagi gitu. Hal yang perlu Ibu ingat sama kayak yang tadi, nama obatnya, terus kapan Ibu harus kembali, efek samping paling yang kayak gitu aja sih Bu gitu. Nah Ibu selanjutnya ada alat kontrasepsi bawah kulit atau tusuk ya Bu. Ibu tahu nggak sih implan? Nah itu Ibu mendengar iya. Ini tuh, nah Bu seperti ini nih Bu alatnya nih ya, seperti itu. Terus juga ada 1, 2 atau sampai 6 kapsul plastik yang diletakkan di bawah kulit lengan atas Ibu. Jadi di bawah kulit banget itu. Terus juga sangat efektif selama 3 tahun untuk 1 sampai 2 kapsul dan 5 tahun untuk 6 kapsul gitu. Terus juga mudah berhenti kapan saja. Terus bisa dikeluarkan kapan saja juga, aman bagi hampir semua perempuan. Terus biasanya mempengaruhi haid, terus juga tidak melindungi terhadap IMS ataupun HIV gitu Bu. Nah sebagian besar ini tuh bisa ya Bu menggunakan implan. Yang tidak dibolehkan memakai implan itu paling Ibu menyusui kurang dari 6 bulan, nah itu tidak boleh. Itu juga mungkin hamil gitu. Selain itu juga ada yang nggak boleh memakai implan ini ya Bu, paling yang pernah terkena kanker payudara, terus penyakit hati berat maupun sakit kuning, minum obat TB, infeksi jamur yang kayak gitu tuh nggak boleh banget ya Bu menggunakan implan ini seperti itu Bu. Efek samping paling yang paling umum itu ya Bu ya, ini ada bercak atau haid ringan. Terus yang paling umumnya juga ada haid tak teratur dan tidak dapat haid gitu Ibu. Nah nanti ada pemasangannya ya Bu ya, pemasangannya biasanya selama 5-10 menit dan ada pencabutannya juga. Sebetulnya sih paling susah itu pas pencabutannya ya Bu, karena kan sudah masuk ke jaringan itu kan berapa tahun, 5 tahun, ada yang 3 tahun gitu ya Bu ya gitu. Nah selanjutnya kondom ya Bu ya, kondom perempuan dan laki-laki gitu ya Bu ya. Si kondom ini itu ya Bu mencegah kehamilan dan IMS dan termasuk juga HIV. Terus ini juga sangat efektif digunakan terus setiap kali bersenggama. Terus bisa hanya pakai kondom atau bersama dengan metode KB lain. Terus mudah didapat dan digunakan. Nah tapi ini harus dibicarakan ya Bu ya sama pasangan Ibu gitu. Terus Bu cara pakai kondom tuh seperti ini ya Bu ya, gampang. Ini ada ya Bu ya kondomnya seperti ini ya Bu ya. Nah Ibu yang harus diingat itu ya pakai kondom setiap bersenggama. Jadi setiap Ibu mau melakukan hubungan itu pakai kondom. Terus pastikan Ibu punya persediaan kondom yang cukup juga. Terus juga kondom robek, pertimbangkan kontrasepsi darurat segera mungkin. Terus juga jangan pakai pelicin yang kayak gitu, jangan Bu. Terus simpan kondom di tempat yang terlindungi gitu Ibu. Nah Ibu selanjutnya ada ini ya Bu ya, ada yang tanpa alat ya Bu ya. Yang tanpa alat itu ada MOB yang ovulasi bilik. Nah iya ya itu tuh yang dari lendir serviks ya Bu ya. Ibu tuh bisa dilihat kalau itu dari lendir, dilihat setiap hari itu tuh kayak gitu. Tapi itu juga Ibu harus kesepakatan sama suami Ibu. Nah Ibu lihat dulu sih setiap hari, kalau misalnya si lendirnya itu tidak tidak respon gitu ya Bu, kayak gini itu pecah gitu ya. Terus juga kering ya. Terus juga itu tuh berarti tandanya Ibu tidak subur. Ibu boleh melakukan hubungan di waktu itu. Tapi kalau misalnya si lendir serviks Ibu itu tuh lendirnya tuh kental ya, terus juga warnanya tuh putih bening seperti
putih telur. Nah itu terus juga apa ya, pas diginiin sama ibu udah putus. Nah itu tuh ibu lagi subur, lagi milih subur. Nah ibu itu jangan apa ya, jangan sesekali ibu bersenggama karena itu akan menimbulkan menimbulkan kehamilan seperti itu bu. Nah ibu jadinya mau pakai apa bu? Jadinya saya tuh mau pasang apa, pakai suntik aja. Oh suntik, kalau begitu ya bu ya, nanti saya akan siapkan ya bu ya tempat penyuntikannya. Sebelumnya nanti saya akan pemeriksaan fisik dulu ya bu kepada ibu ya. Kalau begitu ibu silakan ke atas bu. Baik Bu Bidan. Ibu alhamdulillah ya bu ya, tadi pemeriksaan fisiknya sudah saya lakukan ya bu ya, pemeriksaan sadanisnya. Alhamdulillah ya bu ya, ibu tidak ada benjolan apapun ya bu, udah kayak normal ya bu ya. Nanti ibu itu ya bu ya lakukan apa ya, 1 tahun sekali lah ya di rumah itu menggunakan baby oil kayak gitu ya bu yang licin-licin. Nih saya ajarkan dulu ya bu ya, ini kan ibu berdiri ya bu ya seperti ini tangan di sini dulu, dilihat dulu di kaca ibu simetris nggak bu kiri kanannya, terus tangan ibu diangkat ke atas seperti itu, terus juga tangan ibu bisa tinggi gitu. Nah ibu bisa kayak gini juga ya bu sambil melihat ke kaca. Nah sambil melihat ke kaca, nah lihat bu simetris atau tidak gitu, seperti itu ibu. Nah ibu juga apa namanya itu ya diraba juga sama ibu si ada benjolan atau enggak, dicek pokoknya pengeluaran Oh iya, Bu. seperti itu bu. Nah terus juga ibu dilakuin itu ya bu di rumah. Terus kalau misalnya ada benjolan yang ibu rasakan atau enggak enak itu di payudara ibu, ibu harus langsung ya bu ya, karena takutnya ada apa-apa di payudara. Oh baik. Jadi ibu bisa melakukan pemeriksaan di sini di rumah ya bu ya. Ibu sudah mengerti kan bu ya? Iya, mengerti Bu Bidan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ibu, ini biasanya dilakukan di saat menstruasi ya, Bu? Iya boleh. Kalau ada lagi bu? Cukup. Kalau begitu sudah cukup ya bu ya pemeriksaan di sini saya. Tadi bu normal alhamdulillah ya bu ya. Terima kasih Bu Bidan. Baik.